Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok akan membacakan presentasi yang berjudul Peran Teknologi dalam Pendidikan Agama Islam. Seperti yang kita ketahui, kemajuan ilmu dan teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dalam sistem pendidikan bahwa telah membawa era baru perkembangan dunia pendidikan. Tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Hal ini lebih disebabkan masih tertinggalnya sumber daya manusia kita untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pendidikan tersebut. Agama dan ilmu pengetahuan teknologi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan berbagai penemuan baru dan ide-ide baru. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih kompleks dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Tapi terlepas dari semua hal tersebut, perkembangan teknologi juga tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama Islam. Yang pertama, peran ilmu teknologi dalam pendidikan agama Islam. Apa saja? Yaitu memunculkan metode-metode pembelajaran baru, memudahkan guru mengikuti perkembangan teknologi, membantu siswa aktif dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran tidak harus tatap muka dan bisa lebih fleksibel. Sistem pembelajaran tidak harus tatap muka dan bisa lebih fleksibel. Menyediakan fasilitas diskusi, menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah peran guru dan peran siswa dalam pembelajaran. Adapun perubahan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Peran guru telah berubah dari yang pertama, penyampai pengetahuan sumber utama informasi, ahli materi, dan sumber segala jawaban, menjadi sebagai fasilitator pembelajaran, pelatih, kolaborator, navigator pengetahuan, dan mitra belajar. B. Mengendalikan dan mengarahkan semua aspek pembelajaran menjadi lebih banyak, memberikan lebih banyak alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Peran siswa telah berubah dari yang pertama, penerima informasi yang pasif menjadi partisipan aktif. Yang kedua, mengungkapkan pengetahuan menjadi penghasilan pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran sebagai aktivitas individual soliter menjadi pembelajaran kolaboratif. Lingkungan pembelajaran yang berpusat pada guru telah bergeser menjadi berpusat kepada siswa. Pentingnya peran guru. Peran guru dalam pembelajaran di atas sebagai pemberi informasi harus bergeser menjadi manajer pembelajaran dengan sejumlah peran-peran tertentu, karena guru bukan satu-satunya sumber informasi, melainkan hanya salah satu sumber informasi. Guru merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada pencapaian kualitas murid. Maka peningkatan kualitas pendidikan dalam sebuah sistem persekolahan menjadi tidak berarti jika tidak disertai oleh adanya guru yang profesional. Dalam mengembangkan guru yang profesional, maka seorang guru tidak hanya dituntut untuk mempertebal kemajuan secara disipliner, tetapi lebih dari itu dituntut untuk mempunyai kualitas yang interdisipliner. Harus ada pendekatan berbeda untuk disiplin spesialis yang berbeda.
Menyangkut apa saja teknologi dalam pendidikan Islam, Islam meletakkan inspirasi tauhid sebagai parameter pengembangan teori komunikasi dan informasi dalam Islam. Daya guna teknologi informasi menyangkut kontak sosial manusia dalam masyarakat. Ini berarti kontak yang dilakukan dikaitkan dengan perilaku atau moralitas melalui peran yang disampaikan dengan peran yang diterima. Hal ini dikarenakan informasi tidak tergantung pada jumlah besar kecilnya, tetapi bergantung pada sejauh mana informasi itu dimengerti, efektif dan efisien. Teknologi informasi dalam pendidikan Islam menyangkut nilai-nilai kebenaran, kesederhanaan, kebaikan, kejujuran, integritas, keadilan, kesahihan, pesan, dan sumber menjadi aspek pentingnya dalam komunikasi Islam. Al-Quran menyediakan seperangkat aturan dalam prinsip dan tata cara mengaplikasikan teknologi pendidikan, yaitu fairness, kejujuran, accuracy, ketetapan atau ketelitian, tanggung jawab, dan kritik konstruktif. Dan ini ada 2 surat yang menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu pada surat An-Nur ayat 19 dan surat An-Nahl ayat 119. Kedua ayat di atas merupakan konsep Islam dalam pemanfaatan teknologi yang mempunyai peran pembentukan kepribadian pemakai teknologi yang akan mengikuti keinginan dari pemakai. Bila memiliki niat jahat akan berubah menjadi jahat, dan bila pemakai adalah orang yang baik, maka teknologi informasi ini akan menjadi baik dan berguna bagi siapapun pemakai teknologi ini. Harapan pendidik pada madrasah agar kualitas anak didik dan suasana pembelajaran semakin berkembang teratasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang canggih dan murah. 2. Dampak positif perkembangan ilmu teknologi dunia pendidikan Islam. Adapun yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Yang kelima, munculnya metode pembelajaran yang baru. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Adapun peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini melanjutkan yang sebelumnya. Berarti yang ke-8, ICT sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetisi mereka dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan profil lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Yang ke-9, berbagai hasil penelitian yang dipublikasikan dalam internet akan mudah digunakan oleh orang lain di seluruh penjuru dunia dengan cepat. Yang ke-10, perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Yang ke-11, diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Yang ke-12, kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka, computer aided instruction. Yang ketiga,
dampak negatif perkembangan ilmu teknologi bagi dunia pendidikan. Yang pertama, kemudian kemajuan TI akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi ibu tinggi berpengetahuan tetapi moral yang rendah. Misalnya, dengan ilmu komputer yang tinggi maka orang akan mencoba untuk menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Terus kecanduan teknologi. Terus ada pula sarana untuk mencontek. Pada akhirnya, agama Islam tidak boleh dipisahkan oleh kemajuan teknologi titik karena melalui kajian-kajian yang kita dapat membatasi diri dari akibat pesatnya kemajuan teknologi. Teknologi yang tidak diimbangi dengan pendidikan Islam akan menjadi salah satu penyebab hancurnya peradaban. Apabila kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi sumber kemajuan dan sebab kejayaan suatu bangsa. Adapun surat yang menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sebagai perwakilan dari presentasi tersebut. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.